Dua betina yang sudah produksi lama ini Sobat Kicau Mania sudah akur ya, karena kita akan melakukan poligami. Nah, berikut tips dan tutorial cara poligami sederhana Sobat Kicau Mania. Bagian dinding ini kita buat pintu Sobat Kicau Mania ya. Dari kandang satu ini tembus ke kandang dua Sobat Kicau Mania. Pertama-tama kita buat dulu penjodohan sesama betina Sobat Kicau Mania. Ini dimaksudkan agar akur ya terlebih dahulu, karena proses kawinnya nanti Sobat Kicau Mania, betina ini semuanya akan bercampur ya. Insya Allah akan bercampur Sobat Kicau Mania kalau kita yakin, atau kita gunakan pintu itu sebagai sekat pembatas. Apabila pejantan mau kawin ke kandang satu, maka dia akan masuk sana, kemudian kita tutup lagi. Di tengah pun kita letakkan Sobat Kicau Mania. Nah, ini ada anakannya Sobat Kicau Mania. Nanti kita cabut dulu anakan trotolan lolo induk ini. Nah, kemudian untuk di kandang 3 Sobat Kicau Mania juga ada pintu Sobat Kicau Mania, ini tembus ke kandang 2. Nah, untuk di kandang 2 ini nanti Sobat Kicau Mania kita akan masukkan betina ketiga ya. Jadi 1 jantan 3 betina ini Sobat Kicau Mania. Betina 3-nya itu di tengah-tengah ya, di kandang 2. Sedangkan kandang 1 dan kandang 3 itu betina 1 dan betina 2. Nah, gunanya pintu itu adalah Sobat Kicau Mania, kalau kita melihat mereka sudah kawin ya kan, sudah ada tanda-tanda kawin, maka kita akan tutup pintu itu ya. Jadi agar betinanya tidak bertempur, tidak bercampur baur. Jadi gelodoknya pun tidak tercampur ketika mereka ingin bertelur. Nah, ini kan banyak Sobat Kicau Mania betina ini bertelur di gelodok yang sama. Nah, itu karena dia bercampur. Nah, kalau untuk antisipasi seperti itu Sobat Kicau Mania, kita siapkan gelodoknya banyak, atau kita lakukan pembatas pintu seperti ini, pembatas dinding. Jadi kita masukkan lagi, jadi betinanya benar-benar fokus bertelur dan mengeram. Hanya sebatas kawin saja kita buka. Nah, Sobat Kicau Mania, ini saya sudah masuk ke kandang. Saya tangkap trotolan ini, trotol induk ini Sobat Kicau Mania, usianya masuk 2 bulan. Kita pisahkan dulu karena kita akan melakukan penjodohan sama betina yang terakhir, betina ketiga. Ya, beginilah suasananya Sobat Kicau Mania ya. Saya berada di dalam kandang ini, melihat pintunya, pintu yang kita buat tembus ya ke kandang 1, kemudian kandang 2 dan kandang 3. Beginilah suasananya ya. Jadi mereka ini walaupun pintunya kecil tetap kelihatan bisa masuk dan berpindah tempat Sobat Kicau Mania. Jadi pejantannya akan berpindah-pindah Sobat Kicau Mania. Kalau dia ingin kawin ke betina 1, dia akan pindah ke kandang 1. Kalau dia ingin kawin dengan betina yang kedua, dia harus pindah ke kandang 3. Sedangkan di kandang tengah ini, kandang 2 ini adalah betina nomor 3. Jadi 3 betina 1 jantan. Kita akan coba Sobat Kicau Mania ya, mudah-mudahan berhasil. Nah, di video ini akan kita tunjukkan Sobat Kicau Mania ya, bahwa kedua betina ini sudah akur, ditambah dengan betina ketiga itu, mereka semuanya bisa akur dan saling membaur Sobat Kicau Mania. Pejantan ini tinggal memilih saja dia mau kawin ke betina yang mana. Nah, yang terpenting adalah Sobat Kicau Mania akur terlebih dahulu ya. Kalau poligami ini jangan sampai mereka saling ribut, jangan sampai saling membantai seperti itu Sobat Kicau Mania, apalagi kalau berebut makanan. Ya, langsung saja Sobat Kicau Mania, trotol ini akan kita pindahkan ke sangkar petak Sobat Kicau Mania ya. Jadi ini anggap saja kita ingin panen lebih cepat, lebih awal. Memang targetnya 2 bulan Sobat Kicau Mania, tapi karena saya ingin membuat konten ini, saya lakukan penjodohan sama betina ketiga Sobat Kicau Mania. Otomatis anak trotol ini kita pindahkan terlebih dahulu. Nah, Sobat Kicau Mania, kelihatan akur ya kedua betina itu. Nanti mereka akan kita pisahkan ya. Tunggu mereka masuk ke kandangnya masing-masing. Nah, di sini ada kandang 3 Sobat Kicau Mania. Jadi betina yang kedua nanti di sini posisinya. Betina 1 ya di kandang 1. Nah, selanjutnya kita akan masukkan dulu trotol ini Sobat Kicau Mania ya, biar aman ya. Setelah kita masukkan trotol ini ke dalam sangkar, kita akan tangkap betina di kandang 4. Nah, trotol ini akan kita masukkan ke kandang. Selanjutnya kita akan jemur sekitar 5 menit sampai 10 menit saja Sobat Kicau Mania ya. Setelah jemur kita boleh anginkan. Kalau untuk mandi itu nanti Sobat Kicau Mania ya, boleh kalau lagi cuaca sedang panas ya kita mandikan. Atau sesudah kita tangkap seperti ini, kita jemur lalu kita mandikan ya, nggak masalah Sobat Kicau Mania. Terserah saja itu.
Ya, kita amankan dulu trotolan ini sobat kicau mania ya. Kita dekatkan bersama trotolan yang lainnya agar bisa beradaptasi sobat kicau mania. Karena kalau sudah dipanen seperti ini memang pemandangannya ya panik dan cemas seperti liar. Nah, lama kelamaan kita sering mandi ya kan, kita buka kerodongnya setiap hari, lama-lama mereka bisa beradaptasi dan tidak terlalu liar lagi sobat kicau mania. Itulah yang kita lakukan. Nah, kita kembali ke kandang sobat kicau mania ya. Ini kedua betinanya ada di kandang satu ya. Mereka ini pengenalan akrab dulu sobat kicau mania ya. Saya banyak pilihan di sini. Apakah betina satu dan betina dua itu tetap nyatu atau mereka dipisah seperti ini sobat kicau mania ya. Ini banyak pilihan, tentu saja kita harus pantau. Nah, penangkar itu memang harus mantau sobat kicau mania. Kalau untuk penjodohan poligami seperti ini sobat kicau mania, itu pilihan ada di tangan kita sendiri sobat kicau mania. Kita tidak perlu menanyakan dengan orang lain, meminta pendapat dan solusi kepada orang lain ya. Itu pilihan kita sendiri karena karakter murai kita itu tidak sama dengan orang lain atau penangkar lain. Nah, adapun poligami ini dilakukan dari usia trotol sobat kicau mania ya. Saya sering juga melihat dari usia trotol sekitar 3 bulan hingga mereka mabung pertama itu di dalam kandang. 3 betina yang saya lihat itu sobat kicau mania, 3 betina 1 jantan. Nah, mereka satu kandang, gelodoknya pun di sana ada 3, sekitar 3 atau 4. Nah, mereka akur saja sobat kicau mania. Kenapa bisa akur? Karena penangkarnya yang memutuskan. Inilah cara dia dalam beternak poligami. Nah, kenapa dia yakin? Karena betinanya memang sudah akur sobat kicau mania. Nah, itulah contoh-contoh poligami ini. Kita harus pahami dulu karakter murai batu kita sobat kicau mania. Biasanya kalau main sekat itu dipisah-pisah itu karena betinanya itu belum bisa akur atau kurang akur ya. Kalau untuk mereka kalau sudah akur, nah itu benar-benar poligaminya itu murni sobat kicau mania. Jadi pejantan ini kawin 3 betina dalam satu kandang, gelodoknya pun ada di sana banyak. Nah, itu pilihan masing-masing ya sobat kicau mania ya. Kita tidak bisa memprediksikan poligami seperti apa yang cocok dengan kita. Kita jalani dulu baru kita tahu hasilnya. Karena dalam berternak burung murai batu ini sobat kicau mania ya, baik lolo tangan, lolo induk, poligami ya kan. Poligami itu dibagi lagi sobat kicau mania. Ada poligaminya ini main sekat, ada poligaminya murni, ada poligaminya itu 2 betina, 3 betina dalam satu kandang, ada yang main sekat sampai betinanya banyak. Nah, itu macam-macam sobat kicau mania ya. Bentuk sistem ternak dari setiap penangkar itu berbeda. Oleh karena itu sobat kicau mania, kita jangan ikut-ikutan orang lain, jangan memaksakan diri kita harus sama seperti orang lain. Toh kita harus menemukan kenyamanan kita sendiri dalam beternak burung murai batu. Itu rumusnya kalau ingin berhasil sobat kicau mania. Jangan mentang-mentang melihat teman kita poligami, kita harus poligami ya kan. Karena ternak murai batu ini sangat susah sobat kicau mania. Penjodohan aja banyak yang gagal ya kan. Boro-boro mau sampai ke poligami ya kan. Kita harus pahami dulu, kita jalani dulu apa yang kita bisa sobat kicau mania. Barulah bertahap. Ya, seperti yang saya lakukan ini, saya poligami dari awal itu belum saya lakukan. Nah, baru sekarang saya ingin melakukan poligami. Nah, karena memang saya lolo tangan dan lolo induk dari awal beternak. Nah, target saya di sini sobat kicau mania, kalau memang bisa poligami ya, seperti yang kita lakukan penjodohan sekarang ini, target saya bisa atau tidak ya kalau saya tetap lolo indukan sistem poligami ini. Nah, kesulitannya seperti apa saya belum tahu ke depan ya kan. Ini berhasil atau tidak ya kita belum tahu. Namanya kita mencoba sobat kicau mania. Kita coba itu lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali sobat kicau mania. Jadi saya ini bertahap dari lolo tangan ke lolo induk ya. Sudah merasa mantap di lolo induk, saya ingin melakukan poligami sistem lolo induk juga sobat kicau mania. Menguat rasa penasaran saya sendiri sobat kicau mania. Nah, yang jelas sobat kicau mania, kalau poligami ini kita harus stay di kandang ya, stay di rumah. Kemudian kita harus membuka pintu kalau ingin melihat mereka kawin, pindah ke kandang 1, kandang 2 atau kandang 3 dan seterusnya ya. Betina 1 sampai betina 3 itu harus kita buka pintunya sobat kicau mania agar pejantan ini bisa masuk dan kawin ke betina-betina yang ada. Nah, itu memang kita harus standby sobat kicau mania ya. Tidak bisa kita tinggalkan saja, kita buka pintu, kita tinggalkan, kita pergi kerja atau kita pergi jalan-jalan. Nah, yang jelas poligami ini ke depan akan kita pantau terus. Nah, seperti itu sobat kicau mania. Karena kalau tidak dipantau ya percuma ya. Poligami ini pun walaupun mereka akur,
Jangan mentang-mentang mereka akur sobat kicau mania kita langsung buka pintu kita tinggalkan, belum tentu. Banyak juga kejadian dibantai juga sobat kicau mania. Kalau betinanya tidak siap, betinanya belum birahi, belum mau kawin, walaupun mereka produksi, tetap akan dibantai. Itu pengalaman kita sobat kicau mania. Betina yang sudah produksi saja, kalau tidak mau kawin, tidak birahi, itu akan dibantai juga sama pejantannya. Nah, jadi kita simpulkan sobat kicau mania bahwa ternak murai batu ini disesuaikan dengan style kita sobat kicau mania. Kalau kita nyaman lolo tangan, ya lolo tangan. Kalau kita nyaman lolo induk, ya lolo induk. Atau poligami, kita siap standby selalu di kandang ya, sering membuka pintu agar mereka kawin. Nah, itu memang harus siap sobat kicau mania. Itulah poligami. Kalau tidak siap, ya kita belum bisa poligami namanya. Karena poligami itu kita harus menjaga kandang, menjaga pintu. Ketika sudah kawin, kita ambil lagi pejantannya. Boleh sistem cabut seperti kawin kenari ya kan, cabut pindah tangkap kalau nggak stres. Atau kalau kita takut ya kita main pisah, kita sekat lagi, sudah pejantannya masuk kawin kita tutup lagi pintu. Nah, itu harus standby sobat kicau mania. Sudah jelas, sangat jelas di sana. Ya, selanjutnya sobat kicau mania, ini yang kita tunggu-tunggu ya, betina terakhir kita akan ambil ya dari kandang bedeng 4. Ini sudah kita pacu birahinya sobat kicau mania. Nah, betina ini akan kita tangkap, saya akan masuk ke kandang, saya akan semprot terlebih dahulu sobat kicau mania ya. Nah, saya tangkap, nanti saya masukkan ke kandang 2 sobat kicau mania. Kita sudah tangkap betina di kandang bedeng 4 ya, mudah-mudahan birahinya naik dan on sobat kicau mania, karena sudah kita pacu ya di kandang ini agar dia cepat naik birahi. Nah, setelah kita tangkap seperti ini, kita langsung menuju ke kandang untuk dilakukan penjodohan poligami sobat kicau mania. Nah, buat sobat kicau mania yang punya kesibukan padat ya, setiap hari, setiap jam ya kan, hampir tidak ada jam istirahat misalnya seperti itu, istirahat hanya di siang hari ya. Ternak sistem poligami ini belum tentu cocok ya, karena harus diimbangi dengan waktu yang kita berikan. Di sini saya akan mencontohkan saja sobat kicau mania ya. Inilah cara poligami sederhana ya, kalau kalian punya pasangan atau indukan betina yang produksi untuk menghemat si jantan. Memang pejantan ini kesannya hemat sobat kicau mania ya, kita gunakan hanya satu pejantan dan betina ini ada 3. Tetapi belum tentu semua betina ini bisa produksi sobat kicau mania ya, tergantung rezeki masing-masing. Kalau pejantannya sanggup kawin ketiga betina itu, maka bisa produksi ya. Belum tentu juga cocok dengan waktu yang kita berikan, karena otomatis ini memang kita harus sering mantau ke kandang sobat kicau mania, tidak bisa kita tinggalkan ya. Saya tidak terpikir kalau mereka ini nanti produksi, kalau punya anak bagaimana mereka ini lolo induk ya kan. Saya bingung seperti itu, bagaimana mau kawinnya lagi. Karena target saya kalau untuk lolo induk itu minimal 35 hari sobat kicau mania ya. Jadi trotol itu di dalam kandang selama 35 hari diasuh oleh induknya. Nah, kalau kita ingin memasukkan pejantan, otomatis kita buka pintu lalu dia kawin sama betina ya kan, ya anaknya itu bisa dibantai sobat kicau mania ya. Karena seperti yang saya lihat ya, teman-teman saya poligami itu memang dari awal dia poligami ya sobat kicau mania. Nah, saya belum tentu bisa mengikuti mereka, karena kenapa? Betina saya ini sudah terbiasa lolo indukan, dari dulu lolo indukan, sekarang saya poligami sobat kicau mania ya. Nah, belum tentu karakter betina saya ini sama dengan penangkar lain. Mereka bisa poligami ya, sampai beberapa betina sambil lolo indukan, mereka panennya pun di usia yang belum sampai 1 bulan, umpamanya usia 25 hari, 2-3 hari, itu mereka sudah panen sobat kicau mania. Kemudian mereka buka pintu agar bisa kawin lagi ke betina-betina yang ada. Nah, belum tentu juga cara itu cocok dengan saya sobat kicau mania ya. Paling tidak saya sudah mencoba dan akan melakukannya, kita ikuti aja jalurnya seperti apa. Nah, ini betina saya yang di kandang 3 ini sudah tampak birahi sobat kicau mania ya. Betina ini memancing ya, seperti merayu pejantan, karena pejantannya tidak merespon ya, kurang gacor, kurang merayu, maka betina ini akan duluan
sampai 2 bulan sobat kicau mania, bahkan 3 bulan. Nah memang karena saya suka lolo indukan, maka saya belum sempat melakukan penjodohan poligami di betina-betina yang ada di kandang saya ini sobat kicau mania. Memang kelihatannya menghemat pejantan kalau untuk poligami ini, tapi kita mempunyai pilihan masing-masing sobat kicau mania. Apakah cara yang kita ambil itu sudah benar? Karena saya ini orangnya sobat kicau mania memang santai tapi pasti. Saya boleh santai, rileks ya. Yang penting ternakan saya ini jalan ya, bisa panen setiap bulan ya. Lolo indukan kita panen, kita jual. Nah itu cara saya sobat kicau mania, karena saya memang ingin santai ternak burung murai batu ini dan tetap produksi. Nah kalau saya sudah menjalani poligami seperti ini, saya otomatis standby. Karena kebanyakan poligami ini sobat kicau mania tujuannya bukan untuk sistem lolo indukan ya, tetapi lolo tangan. Nah itu harus kita pahami. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.